Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, perkenalkan nama saya Dian Wismawati. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Bandung. Bapak, kali ini sesuai dengan janji kemarin, saya akan memberikan edukasi terkait aktivitas fisik Bapak yang harus Bapak lakukan, yang bisa Bapak lakukan selama di sekitaran rumah dan tidak akan memberatkan Bapak. Kan kemarin saya sudah memberikan edukasi terkait penyakit hipertensi. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan aktivitas Bapak. Nah, salah satu aktivitas yang bisa Bapak lakukan yaitu brisk walking exercise atau teknik jalan cepat. Nah, di sini sangat mudah Bapak untuk dilakukan, tidak akan memberatkan Bapak. Nah, untuk Bapak sebagai anaknya, Bapak bisa melakukan memberikan jadwal atau bisa melihat bagaimana Bapak ketika latihan fisik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait walking exercise ini atau teknik jalan cepat ini, yaitu salah satu bentuk moderator aerobik exercise atau latihan aerobik sedang gitu ya, yang menggunakan teknik jalan cepat selama kurang lebih 2-30 menit dengan rentang kecepatan berjalan 4-6 km per jam. Mungkin agak susah ya Pak ya untuk dijelaskan, tapi nanti ketika dilakukan itu sangat mudah gitu. Nah, di sini latihan jalan cepat ini bisa kita hitung Pak, dapat dihitung berdasarkan jumlah langkah per menitnya, di mana jumlah langkah yang dianjurkan yaitu 100-110 langkah per menitnya, setara dengan 30.000 langkah dalam kurun waktu 30 menit ini. Nah, dan untuk jalan cepat ini Bapak bisa melakukannya 3-5 kali dalam seminggu gitu. Jadi tidak apa-apa gitu kalau setiap hari tidak dilakukan. Nah, ini ada beberapa manfaat untuk teknik jalan cepat ini. Yang pertama, meningkatkan kapasitas maksimal denyut jantung, memperlancar peredaran darah, merangsang kontraksi otot, memecahkan glikogen, meningkatkan oksigen pada jaringan tubuh, membakar kalori untuk mempertahankan berat badan, serta membantu tubuh untuk rileks, untuk menurunkan stres. Jadi banyak banget ya Bapak manfaat jalan cepat ini. Nah, di sini Bapak untuk jalan cepat ini kan tadi kurun waktu 20-30 menit ke depan. Nah, ternyata selama waktu itu kurang maksimal gitu ya. Kadang kan kita capek atau kita istirahat gitu. Jadi mungkin tidak akan secara maksimal manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi di sini saya memberikan kemudahan, yaitu kita menggunakan pedometer. Tadi kan kita bisa mengukur jumlah langkah kita yaitu dengan maksimal 3.000 langkah gitu. Nah, itu menggunakan aplikasi di smartphone. Nah, Bapak Robi kan sebagai anaknya. Nah, Bapak Robi kan mempunyai smartphone. Ya, mempunyai. Nah, di sini Pak Robi bisa membantu bapaknya untuk mendownload atau memudahkan bapak untuk mengukur langkahnya gitu dengan cara mendownload pengukur langkah pedometer dan menghitung kalori. Di sini ini tuh ya sebuah aplikasi yang terbukti akurat menghitung jumlah langkah yang dikembangkan oleh Levi's Group di Hong Kong gitu. Ini tuh sudah digunakan sejak tahun 2018. Nah, di sini ada teknik untuk jalan cepat ini. Yang pertama, nanti saya akan demonstrasikan juga. Di sini saya jelaskan ya untuk tumit atau kakinya. Jadi ketika berjalan kaki, Bapak harus menjejakkan kaki tepat pada tumit dengan jari kaki yang terangkat tinggi. Kedua, ketika melangkah, pejalan kaki harus menggerakkan kaki lebih cepat dengan melangkah kaki sebanyak mungkin dalam 1 menit yang disebutkan pergantian sambil mempertahankan jarak langkah yang sebenarnya. Ketika pinggul atau pejalan kaki harus menghindari gerakan pinggul yang terlalu berlebihan. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu ya ketika Bapak berjalan gitu pinggulnya. Karena gerakan itu akan menahan pusat gravitasi agar tidak bergerak maju,
mengayunkan pinggang ke kiri dan ke kanan juga dapat membuang-buang tenaga yang dibutuhkan untuk terus berjalan. Yang selanjutnya yaitu ayunan tangan. Jadi ketika berjalan harus diayunkan tangannya. Nah, ayunan tangan ini harus kuat tetapi tetap rapat dengan tubuh dengan tinggi ayunan yang tidak melebihi dada. Sikut merapat dengan pinggang dan jari tangan tidak melewati bagian tengah tubuh dan tidak berjarak lebih dari 10 hingga 12 inci di depan dada. Nah, kemudian nekukan tangan. Pejalan kaki harus melakukan akur sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini ya Bapak ya. Nah, kemudian tangan pejalan kaki tidak perlu mengepalkan tangan, dapat diberatkan pada saat memegang telur perintah yang mudah pecah di kedua telapak tangan. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya tidak dikepalkan juga. Nah, posisi tubuh Bapak harus tegak gitu ya, dan kepala nggak boleh menunduk atau nggak harus lurus ke depan ke jalan. Mungkin untuk tekniknya sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, alhamdulillah ya sudah paham. Nanti kita akan coba mendownload dulu ya Bapak ya tadi aplikasi untuk berapa langkah gitu ya yang aplikasi tadi saya sebutkan. Aplikasi tersebut. Berikut adalah tampilan awal yang akan terlihat pada layar handphone berisikan target langkah, tombol jeda yang dapat digunakan jika sedang beristirahat di pertengahan latihan sehingga jumlah langkah kaki yang dihitung selain dalam latihan aktivitas tidak dimasukkan atau diperhitungkan. Kemudian ditampilkan juga jarak tempuh yang dicapai saat melakukan jalan cepat, jumlah kalori yang terbakar, dan lama waktu berjalan selama latihan berlangsung. Pada menu bar di bawah layar terdapat fitur laporan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan program latihan setiap harinya. Bapak, sebelum kita melaksanakan teknik jalan cepat ini, saya tensi dulu ya. Terakhir Bapak di tensi berapa? Terakhir 170. Tadinya berapa Pak? 150. 170 ya. Cilok esa. Tensinya sekarang Bapak 150/100 ya Bapak ya? Iya. Baik Pak, sekarang sudah di tensi, kita lanjut untuk demo. Bapak, sekarang kita akan mendemonstrasikan yang sudah tadi saya jelaskan ya Pak ya. Nah, pertama kita pemanasan dulu ya Pak ya. Nah, ini ada kepala. Selanjutnya kita akan memperagakan teknik jalan cepatnya. Nah, Bapak lurus ke depan. Nah, ini ya. Nah, lurus. Kepalanya jangan menunduk, tapi lihat ke depan posisinya. Nah, kemudian tangannya ini 90 derajat. Ini ya. Ini ya. 90 derajat. Nah, ketika Bapak melangkah, nih,
Tumit dulu Pak. Ya, baru. Nah, lagi tumit. Nah, gitu. Jalan cepat Pak. Nah, stop. Terus deh. Duduk. Nah Pak, nah tadi saya kan sudah mengajarkan ke anak Bapak untuk menggunakan smartphone-nya untuk aplikasi melangkah ini. Nah, parabola ya. Nah, oke. Sekarang kita jalan ya Pak ya, 1, 2, 3. Ayo, yang tadi. Jalan cepat. Nah, jadi belajar Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah olahraga Ya, tadi? capek. Nyaman tapi? Nyaman. Ya. Bapak mau melakukannya? Mau. Sekarang kita tensi lagi ya Pak ya? Ya. Naik ke panggung, joget, gerak kieuan, daerah. Kalau Jalur mana ada sana soalnya. sekarang Pawita, udah cepet. Soalnya lagi dapat itu. Iya disekat-sekat. Tidak pakai lewat yang pertama. Mau pergi lagi nih. Emang dulu Pak. Kalau ini kena mahal ini makan. Jadi dikecap. Oh bukan ini. Agak berkurang ya Pak, jadi sekarang 140 per 90 tensinya. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah latihan fisik baru hari ini telah selesai ya Bapak ya. Nanti 2 hari kemudian saya akan datang kembali, kita latihan lagi ya Pak ya, sambil nanti tadi kan mungkin agak sedikit kaku ya Pak ya, terus waktunya tadi juga agak lama gitu karena Bapak mungkin tidak terbiasa. Nah untuk selanjutnya kalau Bapak sudah terbiasa, nanti Bapak bisa dengan anak Bapak untuk latihannya. Baik, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.